Nah, kembali lagi bersama saya Petrus Pati. Di video saya sebelumnya kita sudah kenal yang namanya sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, yaitu sifat komutatif. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu unsur identitas pada penjumlahan. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, teman-teman, kita perhatikan kembali tabel yang kita sama-sama sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu di sifat komutatif. Nah, sekarang teman-teman kita kembali perhatikan daftar penjumlahan pada tabel yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, kita perhatikan di baris yang keempat, yaitu ini baris yang keempat, sehingga kita akan memperoleh ini sebagai ilustrasi untuk bisa kita tentukan rumus daripada unsur identitas pada penjumlahan itu sendiri. Nah, di sini kita lihat di baris keempat. Nah, berarti 0 ditambah dengan min 3, 0 ditambah dengan min 3 sama dengan min 3. Kemudian 0 ditambah dengan min 2 sama dengan min 2. 0 ditambah dengan min 1 sama dengan min 1. Kita teruskan, kemudian 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1, 0 ditambah dengan 2 sama dengan 2, 0 ditambah dengan 3 sama dengan 3. Nah, ini yang terdapat di baris keempat, yaitu dari min 3 sampai 3. Nah, sekarang kita kembali ke kolom yang keempat, yaitu di sini letaknya, di kolom yang keempat. Nah, berarti dari kolom 4 kita peroleh min 3 ditambah dengan 0 sama dengan min 3, min 2 ditambah dengan 0 sama dengan min 2, min 1 ditambah dengan 0 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjut. Mi 1 ditambah dengan 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1 ditambah dengan 0 sama dengan 1, 2 ditambah dengan 0 sama dengan 2, 3 ditambah dengan 0 sama dengan 3. Nah, di mana angka 0-nya? Berarti kita di baris keempatnya ada angka 0. Berarti 0 ditambah dengan 0 ini hasilnya sama dengan 0. Begitupun di kolom keempat, 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0 hasilnya. Nah, dari ilustrasi ataupun contoh yang ada ini, maka
kita akan memperoleh apa itu unsur identitas pada penjumlahan. Unsur identitas pada penjumlahan dari penjumlahan-penjumlahan di atas, dari penjumlahan-penjumlahan yang ini sama yang ini, ternyata kita memperoleh jika 0 ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan unsur identitas pada penjumlahan. Oke teman-teman, sampai di sini saja sudah bisa dipahami tentang unsur-unsur identitas pada penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikut, yaitu yang ke C-nya. Kita masuk ke yang berikut, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini kita sama-sama melihat kembali rumusnya, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal supaya teman-teman mudah memahami yang namanya sifat asosiatif itu sendiri. Nah, contoh soalnya begini. Contoh yang pertama yaitu contohnya adalah 68 ditambah dengan 44 ditambah dengan 56 itu sama dengan, nah ini kita masuk di rumusnya yang tadi. Ini adalah bentuk pertamanya, A tambah B tambah C. Nah, kita rubah dia, berarti 68 ditambah dengan 44 ditambah dengan 56. Nah, ini dia kita rubah ke dalam bentuk asosiatif. Ini yang dinamakan asosiatif, sehingga hasilnya sama dengan 168. Nah, hasil di depan tanda sama dengan itu sama dengan hasil di belakang tanda sama dengan, yaitu 168. Nanti bisa teman-teman coba menghitung sendiri angka daripada ini. Nah, kemudian berikut contoh yang kedua. Coba teman-teman hitung 4 tambah 5 ditambah dengan 6. Nah, kalau soal model begini masih sama seperti yang nomor 1, maka kita ubah dulu, yaitu 4 ditambah dengan 5 tambah 6. Nah, ini hasilnya sama dengan 15. Begitupun juga kalau kita temukan ada bilangan negatif ataupun ada bilangan 0.
satu contoh bilangan negatif. Kita misalkan min 2 ditambah dengan 4 tambah 6 itu sama halnya dengan min 2 ditambah dengan 4 ditambah 6. Ini hasilnya sama dengan berapa? Min 2 tambah 4 adalah 2 dan tambah 6 adalah 8. Begitupun di sebelah sama dengannya. 4 tambah 6 10 ditambah dengan min 2 berarti hasilnya sama dengan 8. Nah, ini yang dinamakan sifat asosiatif. Oke teman-teman, sampai di sini sudah bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke yang berikut, sifat yang keempat, sifat penjumlahan bilangan bulat yang keempat. Yang terakhir adalah sifat tertutup. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga merupakan bilangan bulat itu sendiri. Hasil dari penjumlahan A dan B ini sama dengan C, maka C ini harus merupakan bilangan bulat juga. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, 17 ditambah dengan min 5 ini sama dengan berapa, teman-teman? 17 ditambah min 5 sama dengan 12. Nah, di sini kita harus melihat penjumlahan ini. Maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa 17 dan min 5 ini merupakan bilangan bulat. Kemudian hasilnya itu sama dengan 12. Hasilnya 12. 12 ini juga bilangan bulat. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah min 28 ditambah dengan 12. Ini sama dengan min 16. Nah, ini juga sama, yaitu min 28 dan 12 ini merupakan bilangan bulat. Kemudian hasilnya adalah min 16 ini juga merupakan bilangan bulat. Nah, ini adalah contoh dari sifat tertutup. Sampai di sini saja, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat itu ada 4, yaitu yang pertama
sifat komutatif, yang kedua unsur identitas penjumlahan, yang ketiga sifat asosiatif, dan yang keempat adalah sifat tertutup. Oke, hanya itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.